Salam, apa kabar saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Terima kasih sudah menonton video-video saya, semoga itu bisa menjadi berkat. Hari ini kita kembali akan belajar dari Perjanjian Lama sebagai lanjutan dari episode yang sebelumnya. Kita akan membaca dari Kitab Amos pasal yang ketiga, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Perenungan kita akan berada pada ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun saya akan membaca ayat 7 dan ayat 8 saja. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudara, kalau kita memperhatikan mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6, Nabi Amos mengajukan ada 7 pertanyaan. Dan 7 pertanyaan itu adalah pertanyaan sebab akibat yang menekankan kepada akibat yang disebabkan oleh ada penyebabnya. Maka saya ingin memberi judul kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah asap jika tidak ada api? Judul ini ingin mempertegas pertanyaan-pertanyaan itu bahwa tidak ada akibat yang tanpa ada penyebabnya. Dari 7 pertanyaan ini sesungguhnya Amos ingin mengajak pendengarnya, tentu dalam waktu itu bangsa Israel, untuk mereka berpikir, adakah suatu akibat tanpa ada sebabnya? Dan saya pikir pertanyaan ini juga perlu kita jawab. Adakah akibat-akibat yang kita alami hari ini dengan semua bencana, dengan semua situasi yang sulit yang kita alami hari ini tanpa ada penyebabnya? Kalau kita memperhatikan 7 pertanyaan itu, misalnya di ayat 3, ya, dimulai dari akibat. 2 orang berjalan-jalan bersama. Itu disebabkan mereka telah berjanji. Kalau saya baca, firman Tuhan ini berkata begini, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya, dimulai dari akibat. Akibatnya apa? 2 orang berjalan bersama. Mengapa mereka berjalan bersama? Karena ada sebab. Mereka telah berjanji. Itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat yang terdiri dari 2 pertanyaan. Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Lagi-lagi ayat 4 ini dimulai dari akibat. Singa itu mengaum di hutan. Pasti ada penyebabnya singa mengaum di hutan. Itu yang dijelaskan. Karena ia telah menangkap mangsa. Pertanyaan yang kedua dalam ayat 4, ya, singa muda bersuara. Ya, mengapa singa muda bersuara? Sebab ia telah menangkap sesuatu. Oke, supaya lebih jelas saya akan baca kemudian ayat 5. Ayat 5 terkatakan, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Nah, sekarang
di sini juga dimulai dengan akibat yang dialami seekor burung. Burung itu jatuh ke dalam perangkap. Pasti ada penyebabnya. Sebab jerat telah dipasang. Kemudian pertanyaan yang berikutnya di dalam ayat yang kelima. Ya, dalam ayat yang kelima, membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Nah, di sini dikatakan, ya, perangkap itu membingkas dari tanah. Itu akibatnya. Apa yang menyebabkan perangkap itu membingkas dari tanah? Artinya membingkas itu terbuka dan menjerat, ya. Karena apa? Sebab ia telah menangkap sesuatu. Nah, pada ayat yang ke-6, ada sedikit perubahan, ya. Ya, yang pertama yang ditekankan adalah sebab. Ya, di ayat yang ke-6, adakah sangkakala ditiup di satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di satu kota, ya, dan Tuhan tidak melakukannya? Nah, kalau kita melihat di sini dimulai dari sebab, ya. Karena disebabkan sangkakala itu ditiup di kota, jadi kita bisa membayangkan sangkakala itu tiba-tiba ditiup dan berbunyi di kota, akibatnya orang-orang gemetar. Nah, dari 6 pertanyaan atau 7 pertanyaan ini, maka dikunci dengan satu penyebab utama. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-6, adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Artinya ada malapetaka yang terjadi. Ada pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel, mereka mengalami malapetaka. Akibatnya malapetaka. Dan kita lihat yang membuat kita tercengang ialah penyebab malapetaka itu Tuhan yang melakukannya. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semua pertanyaan itu menjelaskan, ya, ada akibat yang dialami. Ada akibat yang dialami oleh karena ada penyebabnya. Nah, coba misalnya salah satu pertanyaan yang kita bisa lihat lebih teliti, dikatakan berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kalau kita melihat ini ke dalam konteks, tentu ketika Amos menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh bangsa Israel dalam kehidupan mereka, tentu pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan yang jauh dari hidup mereka. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dalam sejarah mereka. Ya, ketika pertanyaan ini ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya bangsa Israel dan Tuhan sudah berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan telah berjalan dengan bangsa Israel sepanjang sejarah kehidupan mereka. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel? Ya, karena Tuhan sendiri telah mengadakan perjanjian dengan mereka di Gunung Sinai. Ya, jadi dengan demikian ada kesepakatan. Tetapi persoalannya adalah ketika satu pihak, ya, merusak kesepakatan, merusak perjanjian. Tentu yang dikatakan satu pihak, kalau kita tahu tadi penyebab malapetaka itu adalah Tuhan, maka kita akan tahu sekarang, ya, akibat itu mereka alami karena bangsa Israel sendiri secara sepihak memisahkan diri dari perjanjian Tuhan. Dengan cara apa mereka memisahkan diri? Dengan mengingkari perjanjian, dengan merusak perjanjian. Dengan kata lain, mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu
tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Dengan demikian, bangsa Israel ya dari 7 pertanyaan itu mengalami semua akibatnya mereka alami sepanjang hidup mereka, dan penyebabnya adalah Tuhan. Tentu, kalau Tuhan penyebabnya, pasti ada alasan mengapa Tuhan menyebabkan. Seperti tadi, karena ada pengingkaran sepihak dari janji yang pernah Tuhan sampaikan, yang membuat mereka, menjadikan mereka menjadi umat pilihannya. Tetapi mereka mengingkari melalui kejahatan. Bukan hanya dalam konteks mereka saja. Karena Nabi seringkali mengacu kepada nenek moyang mereka. Sejak nenek moyang mereka memberontak kepada Tuhan. Sampai pada konteks pembacaan kita hari ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat luar biasa. Kalau kita memperhatikan istilah-istilah yang dipakai oleh Amos, singa mengaum. Ya. Singa mengaum itu digambarkan atau dikiaskan seperti Tuhan sedang bersuara. Jadi Tuhan digambarkan seperti singa yang sedang mengaum. Ya, tahukah saudara? Kenapa singa mengaum? Sangat jelas tadi dikatakan. Singa mengaum di situ karena dia telah melihat mangsanya. Dan kalau kita lanjutkan gambaran ini, siapa mangsanya? Itulah umatnya sendiri. Dan tujuan singa, atau kalau kita gambarkan seekor singa mengaum, tujuannya supaya mangsanya itu tahu kehadirannya, dan mangsanya itu menjadi takut, dan dia mudah menerkam mangsanya. Itulah gambaran yang diberikan Amos terhadap tindakan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya, mengaum juga karena ia telah membawa mangsanya untuk dimakan. Itu gambaran singa yang sesungguhnya. Jadi kalau kita coba analogikan, bangsa Israel itu sebagai mangsa Tuhan, ya, sudah ketakutan dan siap diterkam. Itu kondisi yang sangat genting, kondisi tanpa harapan. Singa mengaum, suaranya pasti terdengar. Dan saya pikir, apakah firman Tuhan ini masih relevan sampai hari ini? Ya dan amin. Masihkah terdengar suara singa mengaum? Atau saya kembalikan kepada pengertian yang sesungguhnya. Masihkah terdengar suara Tuhan? Ya, ini bukan suara Tuhan yang biasa. Mengaum itu menunjukkan satu sikap kemarahan, satu murka yang siap menghabisi mangsa-mangsanya. Saudara, hari ini kita sedang berada pada akibat. Semua kita sedang mengalami akibat. Ya. Kita sedang dalam ketakutan. Kita dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita sedang dalam pertanyaan yang tidak kunjung memiliki jawaban. Dan kita sedang diambang kebinasaan. Tapi pertanyaannya, sadarkah kita apa yang menyebabkan akibat ini? Seperti tadi, akibat itu pasti ada penyebabnya. Ya. Dan kalau saya kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan ini, karena singa mengaum. Ya. Apa yang menyebabkan singa mengaum? Karena tentu kalau kita memperhatikan konteks firman Tuhan ini, kejahatan umat Tuhan pada waktu itulah yang membuat singa mengaum. Sehingga dia siap menerkam mangsanya. Maka hari ini kita pun harus sadar, saudara. Ya. Salah satu akibat yang kita alami hari ini, penyebabnya kita harus sadar bahwa sungguh dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, ya,
Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau sementara dalam kehidupan kita sekarang, sesungguhnya kita sadar ini semua kondisi yang sangat penuh dengan ketakutan karena singa mengaum. Tuhan berbicara dengan banyak cara. Singa mengaum itu bisa diartikan dengan banyak cara. Dia bisa mengaum melalui kebenaran firman Tuhan yang terdengar di mana-mana. Tidak ada yang bisa menghambat singa mengaum. Tapi juga singa mengaum melalui bencana, melalui COVID-19 yang tidak kunjung surut, melalui berbagai tragedi yang kita alami di negeri ini. Ini juga menggambarkan singa sedang mengaum. Tapi pertanyaannya, apakah kita ada dalam ketakutan? Atau kita biasa-biasa saja? Atau kita tidak menghiraukan semua yang terjadi hari ini sebagai bentuk penghukuman Tuhan? Ya. Kita tidak perlu mencari siapa yang salah. Tapi jelas sekali firman Tuhan ini bicara kepada umat Tuhan. Dan saya pikir ini juga harus menjadi bagian hidup kita sebagai orang-orang Kristen di negeri ini. Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Artinya, dalam kondisi ini kita bersyukur karena Tuhan masih berbicara. Tuhan masih memakai hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan dalam kisah Amos yang selanjutnya atau bagian-bagian lain dalam kitab Amos, seringkali karena nabi-nabi tidak lagi bisa berbicara, ya, seperti pada bagian sebelumnya, ya, para nabi ditutup mulutnya, kemudian para nazir diberi minum supaya tidak lagi menyampaikan kebenaran. Kalau nabi-nabi tidak lagi bisa memperdengarkan suara kebenaran, maka hati-hati saudara, sebagaimana yang terjadi dalam kisah-kisah Amos selanjutnya nanti kita akan bahas, ya. Maka Tuhan memakai khotbah tanpa kata. Ini istilah yang ada dalam kitab Amos. Khotbah tanpa kata itu melalui apa? Tuhan bisa berkhotbah, menyampaikan kebenaran melalui berbagai bencana. Ada kekeringan, ada kelaparan, ada peperangan, ada kematian, dan sebaliknya. Nah, tetapi hari ini, mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Kita masih diberi kesempatan. Dan kepada kita, hamba-hamba Tuhan, dan semua orang percaya yang sesungguhnya punya tanggung jawab untuk menyampaikan berita kebenaran. Mari kita terus berbicara, menyampaikan kebenaran, apapun situasi dan kondisi yang terjadi hari ini. Supaya seperti bangsa Israel yang akhirnya tidak ada lagi waktu, seluruh bangsa ini akhirnya masuk ke dalam pembuangan. Dan kita tidak menghendaki, ya, kalau hari ini menjadi hari anugerah, meskipun ada begitu banyak kondisi yang sungguh tidak kita inginkan, tetapi hari ini adalah hari anugerah di mana kita masih mendengarkan suara Tuhan. Mari kita kembali supaya penghukuman itu tidak terjadi dalam hidup kita secara pribadi maupun bagi bangsa kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong semua Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan kita diberkati. Salam.